Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ruang Pak Bil dalam subkonten bedah soal geografi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas bagaimana cara menghitung jarak epicentrum gempa. Berikut ini adalah salah satu contoh soal yang bisa kita ulas bersama-sama. Baik, di sana kita temukan data yang berhasil merekam peristiwa gempa yang terjadi di daerah X dengan data sebagai berikut. Gelombang primer terjadi pada pukul 12 lebih 17 menit 55 detik dan gelombang sekunder terjadi pada pukul 12 lebih 19 menit 10 detik. Dan tentukan berapa jarak epicentrum gempanya terhadap stasiun pengamatan gempa. Nah, bagaimana cara untuk mengukur atau menghitung jarak epicentrum gempa? Ya, di sini untuk menemukan atau menghitung jarak tersebut ada sebuah rumus yang bisa kita gunakan, yaitu rumus Laska ya. Rumusnya yaitu jarak epicentrum sama dengan S min P dikurangi 1 dikali 1000 km. S min P yaitu selisih waktu antara gelombang primer dengan gelombang sekunder. Dan 1 di sana adalah 1 menit, itu merupakan sebuah konstanta seperti halnya kemudian 1000 km sama ya. Jadi pada keterangan akhir itu dikali 1000 km itu sama juga merupakan konstanta dari rumus Laska tersebut. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mendapatkan berapa jarak epicentrum gempa adalah kita terlebih dahulu harus menemukan selisih antara S dengan P atau selisih antara gelombang sekunder dengan gelombang primer. Dan kita ketahui di sini gelombang primer terjadi pada pukul 12 lebih 17 menit 55 detik dan gelombang sekunder terjadi pada pukul 12 lebih 19 menit 10 detik. Nah, perlu digarisbawahi yang kita cari di sini itu adalah selisih waktu, bukan selisih angka ya. Kenapa demikian? Nah, akan didapatkan hasil yang berbeda antara selisih waktu dengan selisih angka. Seperti pada contoh soal yang kita bahas misalnya. Jika yang kita lakukan adalah mencari selisih angka, maka bisa kita dapatkan atau bisa kita lihat selisih antara gelombang primer dan gelombang sekunder itu adalah 2 menit 45 detik. Tapi jika yang kita hitung adalah selisih waktu, maka akan kita dapatkan angka selisih waktunya yaitu 1 menit 15 detik. Loh, kok bisa berbeda ya? Nah, itu dia. Di sini selisih gelombang sekunder dengan primer itu adalah selisih perjalanan waktu. Jadi angka di sana itu adalah angka perjalanan waktu ya, bukan selisih angkanya. Nah, sebenarnya mencari selisih waktu dengan menghitung selisih angka itu bisa dilakukan dengan catatan detik pada gelombang primer angkanya lebih kecil daripada detik pada gelombang sekunder. Ya, baru itu bisa dilakukan menghitung selisih waktu dengan hanya mengukur selisih angkanya saja. Namun bila yang terjadi adalah kondisi sebaliknya seperti yang nampak pada soal yang sedang kita bahas, maka yang harus kita hitung itu adalah selisih waktunya atau selisih perjalanan waktu. Jadi tidak bisa diukur dengan perbedaan angkanya saja, tapi harus diukur atau dihitung dengan mengukur selisih perjalanan waktunya. Maka dari itu, apapun kondisinya,
sekalipun itu adalah kondisi yang bisa dihitung dengan menggunakan selisih angka, akan lebih aman jika kita membiasakan untuk menghitung selisihnya itu dengan menggunakan selisih waktu. Ya, sehingga nanti angka yang kita dapatkan mengenai selisih waktunya itu tidak akan keliru. Nah, setelah kita dapatkan selisih waktunya yaitu 1 menit 15 detik, tahap berikutnya adalah kita harus merubahnya ke dalam satuan menit ya. 1 menit 15 detik itu berarti sama dengan 1/4 menit atau 1,25 menit. Setelah kita samakan satuannya, baru kita kurangi 1 kemudian dikali 1000 km. Maka kita dapatkan data atau angka sebagai berikut. 1,25 dikurangi 1 sama dengan 0,25 dikali 1000 km, maka kita dapatkan jarak episentrumnya adalah 250 km. Nah, jadi bisa kita lihat bagaimana rumus untuk menghitung epicentrum gempa secara teknis tidak ada yang terlalu sulit ya. Bisa dikatakan mudah karena tidak ada proses perhitungan yang rumit di sana. Hanya saja yang perlu digarisbawahi adalah saat kita mencari selisih waktu. Karena di situ poin pentingnya. Kalau di situ angka yang kita dapatkan keliru karena mungkin kita menghitungnya dengan menggunakan selisih angka, otomatis nanti hasilnya itu akan keliru juga ya. Nah, itu dia bagaimana jarak atau menghitung jarak epicentrum gempa terhadap stasiun gempa dengan menggunakan rumus Laska. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.